Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya, mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, perkenalkan dengan saya sendiri, Julia Diani dari kelas 3B dengan NIM 2005111084. Nah, di sini saya akan mengangkat topik untuk ujian akhir semester saya yang berjudul Budi Utomo, Awal Perkembangan dan Perjuangan Menentang Kolonial. Nah, tentunya teman-teman penasaran kan kenapa saya memilih topik ini? Nah, oleh karena itu, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Yuk belajar bareng-bareng. Kenapa sih saya mengambil topik ini untuk ujian akhir semester saya? Nah, latar belakangnya kan kita ketahui bersama bahwa pergerakan Budi Utomo diawali dengan didirikannya sekolah Stovia di penghujung abad ke-19. Nah, ketika itu terjadinya wabah penyakit yang tersebar di Pulau Jawa. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah ini. Hal ini dikarenakan sangat mahal untuk mendatangkan dokter dari Eropa. Nah, pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mendirikan Stovia. Nah, untuk menghasilkan dokter-dokter yang berasal dari kalangan pribumi. Stovia membebaskan biaya pendidikan bagi mahasiswa untuk menarik minat kaum Bumiputra. Tidak hanya untuk melahirkan dokter yang cakap dalam bidang kesehatan. Stovia juga berperan menjadi tempat persemaian para remaja-remaja pribumi dalam menumbuhkan semangat nasionalismenya. Di sana mereka bertukar pikiran dan ide untuk memajukan bangsa ini serta bangkit dari keterpurukan kolonialisme pemerintah Hindia Belanda. Nah, pada video ini saya hanya membahas tentang sejarah berdirinya Budi Utomo, perkembangan dan peran Budi Utomo, bangkitnya Budi Utomo, dan berakhirnya Budi Utomo. Yuk simak baik-baik videonya. Nah, bagaimana sih sejarah berdirinya Budi Utomo? Nah, Budi Utomo adalah sebuah organisasi pergerakan nasional yang paling berpengaruh di Indonesia. Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh sejumlah mahasiswa Stovia atau yang sering dikenal dengan oleh School tot Opleiding van Indische Artsen seperti Sutomo, Gunawan Cipto Mangkusumo, dan RT Arya Tirto Kusumo. Nah, istilah dari Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi, Budi Utomo dapat diartikan sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangai atau tabiat. Nah, pembentukannya berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan kampanye di kalangan priai Jawa antara tahun 1906 sampai 1907. Nah, tujuan diadakannya kampanye ini adalah meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau yang sering disebut sebagai Studies Funds yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda yang cerdas tetapi tidak mampu untuk melaksanakan atau melanjutkan kembali sekolahnya. Nah, pada akhir tahun 1907 Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo. Nah, dari pertemuan tersebut Sutomo kemudian
menceritakan kembali kepada teman-temannya yang berada di Sofia. Nah, maksud dari tujuan Dr. Wahidin pada masa itu. Nah, tujuan yang semulanya hanya mendirikan suatu dana pelajar semakin diperluas dengan jangkauan yang kelak memungkinkan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Nah, pada hari Minggu tanggal 20 Mei tahun 1908 pada pukul 9 pagi yang bertempat di Sofia, Sutomo menjelaskan gagasannya bahwa ia menyatakan hari depan dengan hari depan bangsa dan tanah air akan berada di tangan mereka. Nah, maka lahirlah Budi Utomo. Nah, namun para pemuda juga menyadari bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak. Nah, kemudian masih banyak di samping harus berorganisasi pada masa itu. Nah, oleh karena itu mereka berpendapat bahwa kaum tua yang harus memimpin Budi Utomo, sedangkan para pemuda sendiri akan menjadi motor yang akan menggerakkan organisasi tersebut. Nah, kemudian adalah bagaimana perkembangan dan peran dari Budi Utomo ini. Nah, dalam pendirian Budi Utomo sebagai suatu pergerakan nasional Indonesia yang mengarah kepada dunia pendidikan memiliki beberapa tujuan di dalamnya, yaitu adalah memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dr. Wahidin. Ini merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa. Nah, selanjutnya memajukan pertanian, peternakan, perdagangan. Jadi sudah dimengerti bahwa kemajuan harus meliputi di bidang perekonomian. Nah, yang ketiga yaitu memajukan teknik dan industri, yang berarti bahwa ke arah itu sudah menjadi cita-cita. Dan yang terakhir yaitu menghidupkan kembali kebudayaan. Nah, Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Notodirjo. Saat itu Douwes Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat pro terhadap perjuangan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata politik ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya, pengertian mengenai tanah air Indonesia makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Hal ini menyebabkan lahirnya Indisch Partij yang sudah lama dipersiapkan oleh Douwes Dekker melalui aksi persnya. Organisasi ini bersifat politik dan terbuka bagi seluruh orang Indonesia tanpa terkecuali. Bagi partai ini, tanah air Indonesia adalah di atas segala-galanya. Saat Notodirjo menjadi ketua dari Budi Utomo, organisasi ini ingin mengejar ketertinggalannya. Namun hasilnya tidak begitu terlihat dikarenakan saat itu telah muncul organisasi-organisasi nasional lainnya seperti Syarikat Islam dan Indisch Partij. Nah, keberadaan organisasi yang bersifat politik ini pastinya menjadi suatu ancaman bagi pemerintahan Belanda. Budi Utomo pun semakin terdesak ke belakang. Walau bagaimanapun, lahirnya Budi Utomo tetap memiliki andil dan jasa besar dalam sejarah pergerakan nasional karena mempelopori gerakan kebangsaan Indonesia. Syarikat Islam dan Indisch Partij pun mengambil alih kepemimpinan perjuangan nasionalisme. Budi Utomo memang belum berpengalaman dalam arena politik. Berkat ketiga organisasi ini, maka nasionalisme semakin dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian yang selanjutnya adalah bangkitnya Budi Utomo menentang kolonial. Nah, Budi Utomo akhirnya berkembang menjadi organisasi yang mempunyai tujuan dan cita-cita nasional, yaitu Indonesia Merdeka. Karena gerakan perkumpulan tersebut, makna nasionalisme makin dimengerti oleh kalangan luas. Dengan demikian, nasionalisme terdapat pada orang Sumatera maupun Jawa, Sulawesi maupun Maluku.
bersifat kedaerahan berubah menjadi bersifat nasional dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka. Nah, Budi Utomo mempelopori perjuangan dengan memanfaatkan kekuatan pemikiran. Nah, karena organisasi-organisasi pergerakan yang muncul pada masa berikutnya memiliki keterkaitan dengan Budi Utomo. Kemudian yang selanjutnya yaitu berakhirnya Budi Utomo. Nah, kegagalan yang dialami Budi Utomo di dalam pergerakannya untuk dapat mencapai kemerdekaan disebabkan oleh beberapa hal berikut. Nah, yang pertama yaitu mengalami kesulitan finansial. Dan yang kedua, keluarga RT Tirto Kusumo lebih memperhatikan kepentingan pemerintah kolonial dibandingkan rakyat. Nah, hal inilah yang telah membuat rakyat menjadi marah dan menginginkan RT Tirto Kusumo untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua dari Budi Utomo. Nah, yang ketiga yaitu lebih memajukan pendidikan kaum priai dibandingkan rakyat jelata. Yang keempat, keluarga anggota dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Dan yang kelima, bupati-bupati lebih menyukai mendirikan organisasinya masing-masing. Yang keenam, bahasa Belanda lebih menjadi fokus utama dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Dan yang keenam adalah pengaruh golongan priai yang mementingkan jabatan lebih kuat dibandingkan dengan rasa nasional.